Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat datang di kelas digital Lamongan. Kelas digital Lamongan, sekolah dasar, cerdas, berkarakter. Yeay! Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Zami. Bu Zami ini berasal dari SD Negeri 2 Keramat, Kecamatan Lamongan. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kelas 6, tema 4, globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran bisa kalian lihat sebagai berikut. 1. Dengan menyimak, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. 2. Setelah menyimak, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. 3. Dengan mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. 4. Setelah mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan sistematis. 5. Dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. 6. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan. Nah, anak-anak, simaklah materi berikut ini. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita pada pembelajaran sebelumnya. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi itu? Dan bagaimana globalisasi dapat terjadi? Siapa sih yang ada di potret tersebut? Ya, ini adalah Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsidi. Pertemuan tersebut dihadiri sebanyak 21 negara dari Asia Pasifik, termasuk juga Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Rusia. Selama forum berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan, termasuk juga Indonesia. Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberikan pengaruh, khususnya termasuk Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia tersebut. Indonesia lebih memilih dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, termasuk peserta APEC. Pasalnya, Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Dikutip dari www.lensaindonesia.com. Nah, sekarang bagaimanakah pertemuan tingkat tinggi tersebut sampai kepada masyarakat dunia termasuk Indonesia? Jadi, apa sih sebenarnya manfaat globalisasi itu bagi masyarakat Indonesia? Ya, berita konferensi tingkat tinggi tersebut bisa tersebar melalui media televisi, surat kabar, serta melalui media online lainnya. Manfaat globalisasi yaitu kita dapat mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita maupun di negara lain di seluruh dunia dan dapat membangun kerjasama yang baik dengan negara-negara di ASEAN, Asia maupun di dunia. Sekarang, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di ASEAN, Asia, dan dunia di bidang politik, di bidang sosial, budaya, dan ekonomi pada masa globalisasi ini? Dengarkan teks eksplanasi yang saya bacakan. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram Profesor Dr. Mahsun MS. Di gelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta hari Kamis. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru.
sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa dengan Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang Indonesia bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Dikutip dari www.antaranews.com. Bentuk kerjasama Indonesia di bidang politik yaitu 1. Mempercepat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul, 2. Menciptakan stabilitas politik, 3. Mengadakan perjanjian ekstradisi, dan peranan Indonesia di bidang politik yaitu 1. Mengirim duta dan konsul ke negara anggota, 2. Menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota, 3. Ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Dengan penyelesaian konflik tersebut, stabilitas politik suatu negara dapat terwujud. Yang keempat yaitu mengembalikan penjahat dari negara anggota dan yang melarikan diri ke Indonesia sebagai wujud penegakan perjanjian ekstradisi. Kita juga memiliki kerjasama dengan negara-negara di Asia, ASEAN, di dunia dalam bentuk kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi tersebut mempengaruhi penggunaan energi pada masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana sih penggunaan energi pada masyarakat Indonesia tersebut? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Ayo cermati potongan berita berikut ini. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Marilah kita lakukan percobaan tentang energi. Siapkan lampu LED, lampu bolham, dan lampu neon 5 watt, 3 buah baterai 1,5 volt, kabel 0,5 meter atau setengah meter, saklar, dudukan lampu, gunting isolasi, dan kardus mie instan. Langkah-langkahnya yaitu pertama, buatlah rangkaian listrik sederhana sesuai yang ada pada gambar. Lalu coba ketiga lampu yang telah kalian sediakan secara bergantian. Nah, anak-anak, pertanyaannya adalah, lampu manakah yang paling terang di antara ketiganya? Dan lampu manakah yang lebih hemat energi? Siapkan laporan kalian dan serahkan pada guru kalian masing-masing. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di kelas digital Lamongan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar, tetap semangat dalam mencari ilmu, dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.